tidak mudah masuk ke dalam lingkaran istana. Tidak bagi siapapun berada di dalam ring satu republik ini, itu sangat tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube Palantaran Mudo yang dirahmati oleh Allah, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kesehatan, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan krisis yang melanda negeri kita ini dan yang melanda dunia dengan COVID-19 akan segera berakhir dan kehidupan ini kembali pulih sebagaimana mestinya, dan tentu kita berharap akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saudara, beberapa hari ini atau di dalam bulan Maret, April, selain berita COVID-19, pemberitaan yang hangat diberitakan adalah soal staf khusus milenial presiden. Karena ada salah seorang staf khusus milenial presiden ketika itu menuliskan surat kepada camat di seluruh Indonesia, Bung Andi Taufan Garuda Putra, yang menuai kecaman dari banyak pihak, dan kemudian juga muncul hal baru yang seiring dengan itu staf khusus presiden yang bernama Mas Belva Sahdevara yang disorot habis-habisan oleh media dan banyak kalangan karena Bung Belva ini CEO dari sebuah perusahaan startup Ruang Guru, sebuah perusahaan startup yang melakukan revolusi yang luar biasa di dalam sistem belajar di Indonesia ini. Dan keterlibatan dari Bung Belva ini karena beliau diberikan salah satu perusahaan yang ditunjuk dari 8 perusahaan untuk melakukan pelatihan bagi mereka yang menerima manfaat dari kartu prakerja. Dan hal ini menjadi sorotan yang luar biasa karena anggaran yang dikucurkan untuk program itu adalah sebesar 5,6 triliun. Dan tentu saja dalam kondisi yang seperti ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Walaupun sudah dijelaskan oleh Bung Belva bahwa tidak ada keterlibatan dia dalam penunjukan perusahaan ini karena semuanya itu berada di leading sektornya adalah di Menko Perekonomian yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia sebagai seorang staf khusus presiden, staf khusus milenial. Namun logika publik tidak bisa menerima dan membenarkan itu, sehingga tetap terindikasi bahwa apa yang terjadi di Bung Belva dianggap sebagai sebuah kong kaling kong kekuasaan yang sudah berpraktek lama, dan ini terjadi lazim di zaman-zaman setiap pemerintahan karena kolusi, nepotisme tidak pernah lepas dari itu. Tapi ada yang luar biasa perlu kita apresiasi. Pertama adalah Bung Belva memutuskan untuk mengundurkan diri dari staf khusus presiden, staf khusus milenial, dan ini perlu kita apresiasi. Dan inilah yang seharusnya dicontoh oleh para pejabat-pejabat di negeri ini
yang telah melakukan tindakan-tindakan kontroversial, pernyataan-pernyataan, kebijakan-kebijakan yang menyebabkan publik ini marah, yang menyebabkan publik ini bingung, yang menyebabkan publik ini kecewa, yang menyebabkan rakyat di negeri ini menjadi sangat tidak menerima atas apa yang diputuskan atau apa yang disampaikan itu. Dan energi rakyat di negeri ini habis hanya untuk memperdebatkan statement-statement yang dikemukakan di media massa, di media sosial, dan seterusnya. Dan ini sangat memiriskan kita. Tapi Bung Belva sudah menunjukkan kepada kita bersama, inilah sikap yang sangat gentleman, sikap seorang anak muda yang profesional, sikap yang perlu kita beri apresiasi. Terlepas dari itu pun, kita juga harus berbangga karena tidak banyak anak-anak muda yang punya kesempatan untuk bisa berbakti untuk negeri ini. Bung Belva masuk menjadi staf khusus milenial presiden bukan ujuk-ujuk seperti itu saja, seperti yang diberitakan oleh Kompas. Tapi dia adalah kawan diskusi, sharing, dan seterusnya yang sudah sering bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Tapi terlepas dari apapun itu, kita memberikan apresiasi atas prestasi dari anak muda Indonesia. Ia berasal dari seorang keluarga yang biasa saja, orang tua yang pegawai negeri sipil, lahir 30 Mei 1990 dalam usia 29 tahun di 2014. Ketika usianya masih 24 tahun, dia telah berhasil mendirikan sebuah perusahaan startup yang luar biasa, membantu anak didik di Republik ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mencerdaskan anak-anak bangsa, mendobrak sistem yang selama ini sudah mapan dalam dunia pendidikan dan seterusnya. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kemudian dia memperoleh pendidikan yang baik. Dia adalah anak muda yang sudah berprestasi semenjak dia dari sekolah dasar, menengah, dan SMA-nya. Dia tamat dari Stanford University dan Harvard University. Dan kita berharap akan muncul anak-anak muda yang jauh lebih banyak lagi dan banyak lagi seperti Bung Belva ini. Dan kita juga berharap bahwa pemimpin-pemimpin muda yang akan lahir di negeri ini, yang hari ini mulai muncul dari tingkat desa, bupati, dan insya Allah juga gubernur, dan mungkin juga satu saat nanti kita akan memiliki presiden yang muda, dan pejabat-pejabat muda di mana saja di posisi negeri ini mengambil keteladanan dari Bung Belva ini. Kami dari Palantara Muda mengapresiasi, memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa terhadap Bung Belva. Apapun itu, soal orang yang akan berkomentar mundur tapi tetap akan menjalankan proyek itu, mundur tapi akan tetap mengambil proyek itu adalah persoalan lain. Kalaupun toh misalnya perusahaan itu melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan koridor hukum, itu bisa saja diajukan tuntutan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi yang jelas kita berbangga bahwa negeri ini memiliki sosok seorang anak muda yang gentle, yang tidak mempertahankan sebuah jabatan untuk kepentingan dirinya. Dia berani untuk mengundurkan diri, tidak mudah masuk ke dalam lingkaran istana, tidak bagi siapapun berada di dalam ring satu Republik ini, itu sangat tidak mudah. Kami dari Palantara Muda mengucapkan salut buat Anda, Bung Belva. Semoga Anda tidak pernah patah semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Sekali lagi, salut dari kami, Palantara Muda. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.